Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usiku wa iyaya bittaqullah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbi wa zidnahum huda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Oktober ini ada momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 dan menjadi tonggak bagi terbentuknya semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Para tokoh pemuda menyatukan diri dengan janji melalui kalimat yang menggetarkan dengan rumusan bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Peran pemuda tercatat juga saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendesak agar proklamasi dapat segera dilakukan. Melalui drama penculikan atas Bung Karno dan Bung Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Maka pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 pagi berkumandanglah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Peran pemuda terus menjadi unsur penggerak dan pembaharuan mental bangsa, seperti yang terjadi pada pasca peristiwa pengkhianatan G30S PKI. Muncul gerakan KAPI yang mendesak pemerintah Orde Lama dengan 3 tuntutan rakyat Tritura, yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan. Lebih dari 30 tahun berikutnya terjadi kembali peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu reformasi tahun 1998 yang juga didominasi kiprah para pemuda dan mahasiswa yang menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade dan dimulainya masa reformasi hingga saat ini. Masa muda hakikatnya adalah tahapan di mana para generasi penerus akan menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang. Di tangannya tergantung nasib bangsa ini. Syekh Mustafa Al-Galyani berkata, "Inna fi yadis subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupan umat ini. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu masyarakat, bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, negara pun akan baik. Sebaliknya, jika pemudanya rusak atau hancur, maka negara pun akan menjadi hancur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sosok pemuda sebagai agen perubahan dan kebangkitan umat. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbi wa zidnahum huda."
kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Mereka adalah sekelompok anak muda berjumlah 7 orang yang memiliki integritas moral, kepribadian, dan iman, yang berjuang melawan kemungkaran dan berbagai ketimpangan sosial. Mereka adalah para pemuda yang fenomenal yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi, penghuni gua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jati diri seorang pemuda haruslah dibangun di atas fondasi iman, sebab hal ini akan membimbing ke arah mana tujuan hidupnya akan berlabuh. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilm wa tuqa idza lam yakuna la ittibara li zatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada nilainya. Di antara faktor yang sangat berharga bagi pemuda adalah waktu, yang dengannya seseorang akan memperoleh ilmu, pengalaman hidup, dan kejayaan. Waktu kosong bila tidak digunakan untuk mencari salah satu dari ketiganya, maka hanya akan menjadi peluang bagi setan menjuruskan dengan berbuat dosa dan kesesatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa nafsu illam tusgilha bil haqqi sagalatka bil batil. Demi jiwa manusia, jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Di zaman modern ini, tantangan yang dihadapi para pemuda sangat besar. Kita tidak secara langsung menghadapi musuh nyata dalam bentuk fisik, tetapi dimensi lain yang mengancam eksistensi pemuda dan berimplikasi pada masa depan bangsa dan negara kita. Di antaranya gaya hidup pemuda materialis, hedonis, individualis, narsis, dan seksis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat hidup seorang pemuda semestinya penuh dengan idealisme, cita-cita tinggi, dan memiliki karakter anti kemandekan, anti jumud. Mereka ibarat darah dan semangat baru yang membutuhkan pengakuan, kepercayaan, dan memiliki dunia sendiri menurut cara pandangnya. Dengan landasan nilai iman, sosok pemuda harus menunjukkan spirit pembaharuan, perubahan, dan penuh inovasi. Disitulah tempatnya untuk menunjukkan jati diri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menggambarkan figur ideal seorang anak muda. Laisal fata ma yaqulu kana abi, walakinnal fata ma yaqulu ha an-naza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan itulah bapakku. Sesungguhnya pemuda adalah yang bisa berkata inilah aku. Hal ini mengisyaratkan agar para pemuda mampu menunjukkan bakat, kemampuan, dan prestasi terbaiknya, bukan hanya bermodal latar belakang keluarga dan berlindung dalam bayang-bayang kebesaran orang tuanya. Peran pemuda saat ini semakin besar dan sangat strategis untuk mengawal perjalanan kehidupan bangsa ini menuju fase Indonesia emas tahun 2045. Terlebih lagi dengan telah dilantiknya para pejabat negara kita, mulai DPR, Presiden, dan para menteri untuk masa bakti 2024-2029, apakah nanti mampu menjalankan tugasnya dengan benar? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peran pemuda sebagai generasi penerus adalah menggantikan generasi tua sekaligus pembaharu dalam tubuh umat ini, sehingga benar-benar akan dapat menjadi penyelamat bangsa, penyelamat masa depan bangsa kita ini. Ketika dijumpai adanya bentuk penyimpangan dan praktek ketidakjujuran di setiap sendi kehidupan bangsa, maka para pemudalah
yang seharusnya tampil di garda terdepan untuk melakukan perubahan. Pemuda adalah pahlawan, penolong dan pelopor yang dinantikan bangsa ini. Pemuda adalah sosok problem solver, pemberi solusi atas problem masyarakat, problem masalah masyarakat kita. Sebab hati yang bersih dan otak yang cerdas harusnya berisi banyak ide-ide segar dan inovatif. Jangan sampai malah menjadi problem maker, yaitu pembuat masalah karena terjerat berbagai tindak kriminal, pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan kecanduan narkoba. Nauzubillah min zalik. Bahkan seorang pemuda yang visioner semestinya memiliki pemikiran terbuka, luas, dan kritis. Waktunya tidak hanya dihabiskan untuk kepentingan dirinya, melainkan juga berwawasan lingkungan secara global. Bagaimana pula pandangannya atas kondisi kehidupan dunia saat ini. Disitulah peran pemuda sesungguhnya. Apabila kita ingin melihat masa depan sebuah bangsa, maka perhatikanlah bagaimana keadaan para pemuda kita pada hari ini. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, subhanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Adapun peran orang tua, hendaknya selalu memberi dukungan, support. Berikanlah kesempatan para pemuda untuk tampil. Jangan didikte dan dibatasi untuk mengerahkan potensi yang kemampuan yang dimilikinya. Berikanlah kepercayaan kepada para pemuda supaya mereka tumbuh dan berkembang, mendapatkan pengalaman dan kesempatan berharga agar mereka tumbuh kuat untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Maka para pemuda, kami mengajak, mari mulai dari hari ini kita berniat untuk sama-sama memiliki visi dan misi hidup di masa yang akan datang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Waj'alni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu wal baru tawwabur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.